Kebahagiaan sejati bukanlah sekadar happening, apa yang terjadi di sekitar kita, melainkan wellness of the soul. Apa yang menjadi kesejahteraan jiwa? Bukankah ketenangan jiwa lebih penting daripada sekedar apa yang terlihat, apa yang kita kejar? Karena semua manusia tanpa terkecuali sedang berlari mengejar apa yang disebut dengan kebahagiaan. Dalam sudut pandang iman Kristen, khususnya ketika kita belajar dari kitab Imamat 19 ayat 30-37, kebahagiaan di sini memiliki definisi yang amat sangat berbeda. Bukankah di dunia yang sekarang serba mudah, serba canggih, hidup era digital yang serba gampang, namun mengapa justru tingkat stres dan depresi bahkan kekosongan jiwa justru semakin meningkat di tengah kehidupan yang tampaknya semakin canggih? Jawabannya adalah karena dunia seringkali menggeser arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dunia mengajarkan bahwa bahagia itu sifatnya adalah bersyarat, kondisional. Saya akan bahagia jika uang saya banyak, saya akan bahagia jika jabatan saya naik, saya akan bahagia jika doa-doa saya dikabulkan, saya akan bahagia jika keinginan saya terpenuhi. Itu standar kebahagiaan kita. Akibatnya, ibu bapak dan saudara, kebahagiaan menjadi seperti fata morgana, kelihatan dekat, kelihatan nyata, tetapi begitu ia dikejar, ia akan terus menjauh. Bukankah kita juga ingin merdeka dari rasa takut? Merdeka dari rasa cemas, karena hidup dengan ketakutan, hidup dengan cemas itu hanya berujung pada sakit. Hidup dengan kecemasan, hidup dengan ketakutan hanya akan membuat kita sulit tidur. Dan kalau kita sulit tidur, maka kesehatan kita akan terganggu, betul kan? Dalam hidup kita sering senang pada siapa yang kita kenal, pada kelompok mana yang kita mau, pada siapa kita mau berteman, kepada siapa kita punya kepentingan. Kita diberi waktu 24 jam, kita diberi waktu 7 hari dalam seminggu. Maka sebenarnya kita diberikan saat teduh, diberikan ketenangan sejenak, diberikan kita jeda sejenak, berhenti sejenak. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengingat kembali dan menghayati kembali kasih Tuhan. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam produktivitas yang tanpa batas, melainkan dalam kemampuan untuk bersyukur, nikmati hidup, nikmati hari perhentian, nikmati istirahat di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud dengan hari Sabat. Biarlah ketaatan itu menjadi proses belajar kepada kita yang mendatangkan kebahagiaan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin.